Ini saya pembahasan yang sangat suka, sangat senang, sangat logis pemaparan dari Gus Baha tentang ikhlas. Ikhlas yang banyak macamnya atau definisi, ada definisi versi sufi, definisi bagi orang-orang awam. Cuma ada satu kutipan kata yang sangat menarik, ikhlas itu juga bisa dipaksa melalui kekuatan ilmiah. Lebih jelasnya mari kita simak bersama-sama. Ikhlas juga bisa dipaksa lewat kekuatan ilmiah seperti ini. Ikhlas juga bisa dipaksa. Jadi misalnya jadi kalau mau janji kalau tafsir Tabari tentang sujud. Ini kan cerita tentang betapa rasionalnya Allah ketika bikin aturan. Ya, betapa rasionalnya Allah ketika bikin aturan. Ya di akhirat nanti itu tes-tesannya itu sujud. Kalau orang baik dicelok oleh pangeran, sudah kamu sujud. Kalau di dunia itu sujud ikhlas dia bisa sujud, kalau enggak ya enggak. Ini kalau wajar. Dan uniknya mesti Allah tuh bikin logika. Aro'aitum itu logika. Jadi pikir, apakah kamu punya ro'yun? Apa kamu punya Ini yang beberapa tafsir diterangkan begini. Ngendikane pangeran ya. Yunadi munadin yaumal qiyamah. Ini di tafsir Tabari. Yang semua ulama bilang apa termasuk ahsanut tafsir. Alaysa adlan min rabbikum alladzi khalaqakum tsumma sawwarakum tsumma razaqakum tsumma tawallaytum ghayrahu ay waliyakulla abdin minkum ma tawalla. Allah itu sangat demokratis, sangat modern kalau saya sangat rasional. Bukankah adil? Saya ini Tuhan, kata Allah. Saya ini Tuhan yang bikin kamu, yang bikin rezeki kamu, yang bikin langit itu semuanya dari saya. Kemudian kamu menuhankan selain saya. Bukankah adil yang kamu tuhankan ya kamu ikuti? Kalau kamu tidak menuhankan saya, jangan ikut saya, ikut yang kamu tuhankan. Terus mereka jawab, wah itu adil. Kalau kita ikut seseorang yang ikuti itu. Akhirnya terus bayakulu nagalang gitu. Memang adilnya gitu, akhirnya gitu. Wala payumat selalu dikuli kaumin alihatum alati kawan yakuduna. Fayat tabiunaha tertulibuhum anna. Kemudian karena itu pertanyaannya Allah kan adil kan, kalau semua orang ngikuti yang diidolakan. Jauh mana tukulau nasil. Nah kamu kata Allah, zaman kamu di dunia tidak pernah ngidolakan saya, kata Allah. Ya sudah kamu ngidolakan uang, ikut uang, ngidolakan pangkat, ikut pangkat. Ya udah ikut aja. Ya sudah. Asal hasil akhirnya cukup. Jadi Allah sekarang ngedikan ditanya dulu, alih saat bulan mirroh itu. Bukankah adil saya yang Tuhan kemudian menciptakan kamu, tapi kamu tidak menuhankan saya. Berarti saya adalah tidak idola kamu, tidak panutan kamu. Ya kamu harus ngikuti yang kamu panuti, yang kamu idolakan. Mereka jawab, piye cara kowe? Pikir tak kok? Nggih, harus begitu memang. Ya wes gak jangan aku. Bar kan kayak gini kono wae. Terus akhirnya ini terus. Ketika itu tuh fayak syifu amma sya'wa ayat kesal fayakhiru nasujatan ilal munafiqin fa innahu yasiru kifaru aslakin adman watisan misla soya silfakat faqala irfa'u ru'usakum ila nurin. Intinya nanti tes-tesannya Allah itu adalah sujud. Makanya mbah kira kadari kita harus pernah sujud secara negatif. Ikhlas itu dua, ada ikhlas omongannya yang sufi, rodok ngelantur juga. Karena berlebihan kan nggak mungkin sebenarnya. Nah cara Fathul Bari itu dikritik orang sufi, sudah lah ikut Rasulullah. Rasulullah itu ngedikan sujud itu adalah pembanding. Saya ulang lagi, sujud itu jadi nggak perlu syarat berlebihan. Ketika orang sujud lima sujud itu namanya juga sujud lima sujud. Ya sudah, kita muni sajadah wajhilillah di khalaqahu namanya sujud lillah. Nah cara bangun soal cara omongan yang sufi wong daftar wali itu himmah wahidah, haman wahidah, pikirannya rapelengaan, fokus ini. Nyata ini diprakteknya aja keturun kan? Ya sebetulnya kan sederhana. Lu kula nanti mau coba Fathul Bari. Lain buatan kula niki buatan kula hormat banget Pak Habib Mustofa. Jadi ngomong jujur. Biasanya kula ngaji ini nak tarubah jenis basa basi.
Tak cerita Fathul Bari ya. Mangqala la ilaha illallah dakhalal bagian apa mukhlishon biha qalbu. Ini cara Fathul Bari. Ketika kamu tidak dipaksa oleh pedang dan tidak takut dibunuh dan kamu tetap melafadzkan la ilaha illallah itu jenenge mukhlishon biha qalbu. Beda dengan orang munafik zaman itu ngomong la ilaha illallah karena takut dibunuh. Wong Islam kan ora tahlilan ora apa-apa yo ngono. Ah bas salat yo. Berarti ora perlu ikhlas sing koyo dingin-dikakno wong sufi ngono lho maksudnya. Sungguh syaratnya ruwet ra karuan. Ora usah ngono iki kan wong awam. Lha apa melong sufi? Awam ya awam ae kan. Ya kan sudah kan iman al-arab kan dewe Nabi kan Allahumma imanan ka imanil arab. Sudah kadang kita butuh wong arif. Pokoknya kenapa la ilaha illallah? Pokoknya ngomong la ilaha illallah. Kenapa? Ya kenapa? Itu yang enggak disadari orang-orang sufi ahli hadis itu kesepakatan mukhlishon biha qalbu maknanya tidak takut pedang, tidak takut kotu itu sudah cukup mempertegas itu ikhlas. Sang itu dulu la ilaha illallah. Malah potensi masalah nanti kon mimpin tahlil sing ngongkon mung sugih. Potensi loh, tapi soalnya kita tetap ikhlas soal. Lah keseringan kan ikhlas. Cara niku ya tambah maksud. Salat wiridan dulu dinyak belanjan. Kang paling kuwi isin santrimu. Nak wiridan dulu isin. Pertama isin sesuai lali. Lah pas lali iku ikhlas. Pertama ngono kan, sesuai lapas lali itu. Ya kan sekarang yang apa? Maqam billah walillah sebagainya. Kabalnya. Jadi sebenarnya ikhlas penjelasannya itu adalah bandingannya ada man sing qala la ilaha karena fokal qatli dan ketika Anda coba yang masa kamu nilai ilaha kok bukan ada. Itu jenenge. Kedua, dipaksa oleh hukum wajib akli. Itu juga berarti cara Fathul Bari. Kita secara akal memang tidak pernah menemukan kekuatan di atas Tuhan. Misalnya kita nifati Allah aman khalaqa samawati wal arda satu itu anjalati minas samai. Ketika tidak ada kekuatan di luar Allah, ikhlas kita hanya kepada itu ya ikhlas. Karena wis gak ono pilihan. Itu jenis iltizam akli. Dia sudah final. Cara ilmu tauhid disebut wajib akli. Itu juga sudah ada. Makanya itu ikhlas ini juga yang menurut saya tidak bisa dibatalkan oleh wa injana wa in saroko karena ini sudah. Makanya ada dungo ya pas malam itu kan jadi khataman Bukhari malam itu. Dungo yang mustajab yang termasuk diikuti banyak syurahul hadis para penyarah hadis itu dungo nih. Untuk ngawur tapi justru itu keramat. Gusti ngeter Gusti kan ngawur. Oleh nak jatah boleh gue kudu jatah. Jatah boleh, nara jatah berapa? Oleh muni gitu, apa itu? Gusti jenengan rak pirsa, ketika asoina tahu anjahilin, wa atoknaka an ilmi. Kalau saya tahu engkau Tuhan itu ilmiah, kau tahu betul cara ilmiah engkau itu juga. Atoknaka an ilmi, tapi wa asoinaka an jahilin. Masa Gusti sing jahilin bapak no ilmi. Jadi sing jahilin ampun catet, itu kurang penting. Tapi nak kalau atok naka itu kan ilmi ilmiah betul Gusti ketika saya taat pada engkau memang saya harus taat sama engkau. Dan itu ayatnya itu ya tad'unani li'akfura wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilmun. Lu syirik udah ilmiah Gusti, makanya ketika saya bertauhid itu ilmiah sekali. Lapas kalau salah, menung soleh kecil. Jadi atau naka an ilmin wa asoinaka an jahlin. Mosok jahil di musono. Yang perlu dicatat itu ilmiah Gusti sing jalan-jalan. Ya apa ya? Tahu jadi kok tes-tesannya itu pakai apa? Dan yang saya senang dari hadis ini adalah Allah itu bikin pertanyaan. Ibadah Allah itu kita yang nekuni Quran kan mesti barang yang karuan aja mesti bertanya kul aro'aitum. Coba kamu berpendapat. Kalau saya ada Tuhan kata Allah, aruni madza qala. Kalau saya ada Tuhan, lalu tunjukkan selain saya itu siapa yang bisa ada khalqu wa aruni madza qala alladziina.
Allah ngendikan lagi, "Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqum." Kalau saya ada Tuhan enggak apa-apa kata Allah. Saya tunjukkan kekuatan mana sing langit bumi liyane aku. Aku dono sapa? Firaun lahir ning bumi. Ora melok lahir kok gawe. Iya lahir ning bumi kok gawe. Itu makanya Quran makan Dewi Said Muhammad orang ono ilmiah kitab itu kalau karena musuhnya saja diberi hak berpikir. Itu Qul ara'aitum kayak di sini alaysa adlan min rabbikum alladzi khalaqakum. Bukankah adil saya yang Tuhan yang gawe kowe ngene-ngene summa tawallaitum ghairu. Lah kalau ini hukum akhirat. Kemudian di hukum dunia kita yang nekuni ilmu dan wajib ngomong ini. Rasulullah SAW itu nak gawe percontohan irasionalnya syirik, bahwa syirik itu tidak ilmiah, tidak betul. Nah ngertikan itu, saya mau hafal, misalnya tak hafal no. Kue itu tuku budak, dulu contohnya budak. Misalnya saya beli bis atau beli tanah luas, uangnya ya uang saya. Kemudian tak kompon, coba bis ini kelola atau tanah ini kelola. Setelah kamu kelola ada hasilnya kamu kasihkan selain saya. Kowe kudu dolen to. Wong sing duwe aku setore ning wong. Kamu punya budak kata Rasulullah, kamu punya budak. Kamu beli min polisi malik min dahabin awarid. Terus setelah budak ini kerja, hasilnya dikasihkan orang lain. Jawa Nabi, ayyukum sarrahu ayyakuna abduhu kadzalik. Ya misalnya kamu punya uang 1 miliar, bukan terlalu zaid, uang 1 miliar ini kamu kelola. Bareng dikelola labane dikekno bakar. Sarap. Ya sama kata Allah. Aku iki pengiranan sing gawe kowe. Bareng wayake nyembah liyane aku. Tekem lho. Apalah lagi lho. Nah, ikhlas juga bisa dipaksa lewat kekuatan ilmiah seperti ini. Ikhlas juga bisa dipaksa. Dan misalnya urip ning bumi kok nyembah ambek sing ra gawe. Aneh. Soalnya kena pondok ini, terus pamit sama mi, orang di pondok kok pamit. Ya pondok kan dunia kan ngono. Mulane dunia wae pangeran, barang orang gede, amit bah. Ya orang melu duwe kok dipamiti. Lah, cara Fathul Bari, ikhlas yo ngene iku ora ruwet-ruwet. Clear yo. Lah soal kowe ape daftar wali, ya ikhlas sing dilimpet ngono monggol. Bener bangun apa ngaji tampil kok? Bukan. Iku bakasane wali. Lah kira wali kok melok.